Oke dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif bin Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamarif Hanifida. Yang saya hormati Mbak pengurus semuanya dan tak lupa teman-teman saya yang berbahagia. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kitab Ubudiyah bab yang keempat. Nah, ini mengenai sholat fardu. Nah, sebelumnya apa itu sholat? Sholat itu adalah secara bahasa artinya adalah doa, sedangkan secara syara artinya adalah perbuatan yang diawali dengan takbir. Nah, rukun kaulinya itu terdiri dari takbir, al-fatihah, dan juga tasyahud. Sedangkan rukun fi'linya itu ada niat, berdiri, ruku', i'tidal, dua sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, terus ada duduk untuk tasyahud, sholawat, dan juga tertib. Dan tak lupa ada juga doa, sholawat, dan juga salam. Itu untuk rukun fi'linya. Nah, syaratnya itu ada dua. Syarat untuk wajib sholat dan juga syarat untuk dipenuhi sebelum dilaksanakannya sholat. Nah, untuk yang pertama itu syarat untuk wajib sholat. Yang pertama itu adalah orang yang Islam, orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah orang yang berakal dan tidak mengalami dalam keadaan sehat. Dan terakhir itu adalah orang yang balik. Nah, itu untuk syarat orang-orang yang wajib sholat. Nah, kemudian untuk syarat apa yang dilakukan sebelum sholat itu adalah yang pertama, suci dari kotoran apapun. Yang kedua itu adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah tempatnya itu suci, kemudian sudah masuk waktu sholat dan menghadap ke kiblat. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada rukun sholat. Rukun sholat itu ada niat, kemudian berdiri, takbir, membaca al-fatihah, kemudian ruku', kemudian sehabis ruku' gitu ada tumakninah, kemudian ada i'tidal, tumakninah lagi, kemudian sujud, tumakninah lagi, habis itu duduk di antara dua sujud, tumakninah lagi, duduk, tasyahud akhir, dan doa sholawat, kemudian salam, dan juga tertib. Nah, itu untuk rukun-rukun dalam mengerjakan sholat. Nah, yang terakhir ini ada penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu ada berbicara. Nah, jadi seseorang ketika dia ini melakukan sholat, kemudian dia berbicara dengan sengaja, maka sholatnya itu akan batal. Nah, yang kedua adalah gerak yang berlebihan. Jadi ketika seorang sholat dan dia melakukan gerakan di luar sholat dan berlebihan, itu akan membatalkan sholatnya. Kemudian ada keluarnya hadas, kemudian adanya najis di dalam diri mereka. Terus ada juga apabila terbuka auratnya, itu juga akan membatalkan sholatnya. Kemudian ketika dia ini merubah niat gitu. Kemudian ada juga yang berpaling dari kiblat, itu juga akan menyebabkan batalnya sholat. Terus makan dan minum yang disengaja, bersuara selain dari bacaan sholat, minimalnya 2 huruf, itu sudah termasuk membatalkan sholat. Seperti itu. Dan itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.